Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uuts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim 'ala Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidul muhajjalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fayal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasana idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahimahullah, dalam Al-Quran orang yang beruntung itu dibagi menjadi 4. Ini sebagaimana pernah disampaikan pada beberapa kajian yang lalu, yaitu yang pertama adalah untung di dunia tapi rugi di akhirat. Ini tidak ideal. Di dunia kelihatan untung tapi di akhirat rugi. Di dunia kelihatan banyak duit tapi di akhirat masuk neraka. Sama tidak idealnya adalah yang kedua, yaitu di dunia rugi tapi di akhirat untung. Walau masih lumayan tapi tidak ideal juga. Di dunia nggak pernah punya duit misalkan, nggak pernah punya kedudukan misalkan, tapi di akhirat masih ada harapan surga. Lebih baik dari yang pertama tapi masih belum ideal. Yang paling tidak ideal yang ketiga, di dunia rugi, di akhirat rugi. Sudah di dunia nggak pernah dapat jabatan, kan? Di dunia nggak pernah jadi kawan dekatnya pimpinan misalkan, nggak pernah dapat tambang, di akhirat neraka, sudah double sudah. Hadirin, yang keempat adalah yang paling ideal. Apa itu? Di dunia untung, di akhirat surga. Itu paling ideal. Di dunia senantiasa dalam kebahagiaan, di akhirat juga mendapatkan kebahagiaan. Semoga kita yang hidup ini termasuk orang-orang yang demikian, orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebagaimana kami sampaikan bahwasanya orang yang untung dunia sampai akhirat itu dalam Al-Quran disebut sebagai muflihun. Apa? Muflihun. Kami telah melakukan sebuah penelitian sederhana menjelajah Al-Quran dengan pencarian kata muflihun ini. Didapatkan bahwasanya dalam Al-Quran ada 12 ayat yang mengandung kalimat muflihun. Dari 12 ayat itu kita lakukan sebuah analisis lebih dalam berdasarkan tema. Dari 12 ayat itu maka kemudian menjadi 8 tema besar yang di sana menceritakan tentang apa dan bagaimana menjadi orang-orang yang muflihun itu. Dengan kata lain,
ada 8 tema besar yang menjelaskan apa dan bagaimana menjadi orang yang untung dunia akhirat itu. Hadiratullah, alhamdulillah qadarullah, kami sudah menyelesaikan bukunya, sudah menjadi buku tersendiri dengan judul Orang-orang Beruntung di dalam Al-Quran. Hadiratullah, nah salah satu tema yang ada dalam buku itu kami coba angkat pada kesempatan pagi hari ini, melanjutkan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah tentang timbangan amal. Orang yang beruntung adalah ketika timbangannya, amal kebaikannya lebih banyak dibanding keburukannya, maka yang hari ini adalah menjadi hizbullah atau menjadi golongan Allah. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Yang ingin lebih lengkap boleh nanti bisa dapatkan bukunya insyaallah. Hadirin Allah, pembahasan kita seperti biasa kami bagi jadi 3. Insya Allah kami bagi jadi 3 sub pembahasan ini. Yang pertama adalah siapakah orang yang beruntung dalam Al-Quran, sebagaimana ditunjukkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. Yang kedua adalah karakteristik menjadi hizbullah atau golongan Allah. Kemudian bagaimana agar menjadi hizbullah atau golongan Allah ini. Insya Allah 3 pembahasan ini akan coba kita sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, yang pertama adalah tentang siapa orang yang beruntung dalam surat Al-Mujadalah ini. Hadirin, ada cukup panjang surat Al-Mujadalah ini. Di bagian akhir lihat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ala inna hizballahi humul muflihun. Lihat ada kalimat muflihun di situ sebagaimana saya sampaikan tadi. Jadi metodologinya adalah kita ingin menggali tentang siapa muflihun itu dengan cara tadi penggalian ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kalimat muflihun. Nah, ini salah satunya. Ala, ketahuilah, inna hizballah, sesungguhnya golongan Allah itu humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Muflihun di sini beruntung dunia dan akhirat. Hadirin, ini terjemahannya cukup panjang. Monggo saya diberi. Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Baik, hadirin, lihat yang saya kasih warna berbeda itu Mas kalian. Ada beberapa yang kasih warna berbeda. Itu sebagai ciri khas Hizbullah, ciri khas golongan Allah dalam makna ini. yakni ada berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya.
mereka ini tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nanti akan kita jelaskan di belakang. Kemudian Allah ridho terhadap mereka. Ya. Jadi ini merupakan gambaran ketika menjadi Hizbullah, Allah ridho. Ini merupakan sebuah kebahagiaan sendiri, Bapak Ibu. Kalau panjenengan bayangkan misalkan dekat dengan pejabat saja, itu sudah mendapatkan banyak privilege, ya, mendapatkan banyak keistimewaan. Maka bayangkan kalau kemudian jenengan dekat dengan pemilik surga, jenengan dekat dengan pemilik alam semesta ini, apa yang terjadi kira-kira? Maka kebahagiaan dunia dan akhirat tentu akan didapatkan, insya Allah. Hadirin Allah, mari kita lanjutkan dengan tafsir Al-Muyassar pada ayat ini. Jadi sebagaimana kami sering sampaikan, kalau panjenengan ingin mendapatkan pemahaman tentang Al-Quran, membuka terjemahnya itu sudah membuka pintunya. Tapi kalau ingin lebih dalam, maka tidak bisa tidak kecuali harus belajar tafsirnya. Kita sedang menggali seperti apa sih Hizbullah itu. Kita lihat dari tafsirnya. Tafsir Al-Muyassar dinyatakan seperti ini, Pak. Ada, saya kasih warna yang berbeda. Jadi yang warna yang pertama yang merah itu bahwasannya orang-orang yang Hizbullah itu tidak akan pernah mencintai dan loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Hizbullah itu keberpihakannya itu besar kepada Allah dan Rasulnya. Jadi keberpihakannya besar kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ada suatu masalah yang harus memilih, kita ada di posisi mana, maka Hizbullah itu dia berada di pihak Allah. Dia membela Allah. Kemudian ada lagi, dia memiliki karakteristik mencintai dan memusuhi karena Allah. Mencintai dan memusuhi karena Allah. Hadirin rahmatullah, ini karakteristik Hizbullah dalam tafsir ini. Ada ayat yang terkait di dalamnya. Ada terkait dengan pemahaman tentang Hizbullah ini, yakni terkait tentang menjadikan wali, menjadikan teman dekat atau menjadikan pelindung. Orang-orang Hizbullah itu tidak akan menjadikan orang kafir sebagai pelindung. Jadi ini karakteristik yang lain lagi. Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Janganlah orang-orang mukmin, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksaannya, dan hanya pada Allah lah kembalimu. Hadirin, Hizbullah itu orang-orang yang menjadi golongan Allah di pihak Allah, itu nampak dari sini. Ketika dia menjadikan wali, makna wali di sini bisa dua, Pak. Kalau tafsirnya itu pemimpin salah satunya, yang kedua adalah teman dekat. Masih ingat kasusnya beberapa tahun lalu ketika ada permasalahan Al-Maidah ayat sekian-sekian, masih ingat?
Itu kan ada yang menyatakan kan nggak selalu pemimpin. Memang iya. Jadi tidak bisa langsung dijadikan alasan pemimpin, alasannya begitu. Karena maknanya bisa jadi teman dekat. Artinya memang ada dua makna memang. Nah, orang-orang yang Hizbullah itu tidak menjadikan teman dekatnya itu dari kalangan orang-orang yang menentang Allah, dari orang-orang yang menentang Rasulullah, dari orang-orang kafir. Tidak, dia selektif, Pak. Dia milih dari orang-orang yang beriman. Jadi dia ada di pihak Allah. Lah kalau kemudian teman dekat saja dia tidak milih yang dari golongan orang-orang penentang Allah dan Rasulnya, apalagi jadikan pimpinan. Kan gitu aja cara berpikirnya. Teman dekat saja milih kok, apalagi jadi pemimpin. Kira-kira beresiko mana? Teman dekatnya salah atau pemimpin yang salah? Ini kok main pinggir jurang begini ya jadinya. Tapi ini perlu tahu karena apa? Karena memang di sinilah ketika Hizbullah itu ternyata la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Jika masih ada pilihan, Pak, pilihannya adalah orang beriman, yang dipilih orang beriman. Makanya harus kasih pilihan. Jadi memang dalam seluruh pentas kehidupan kita ini harus ada alternatif. Orang beriman harus memajukan menyiapkan dirinya sebagai alternatif. Jangan sampai tidak ada alternatif, Pak. Karena apa? Karena orang-orang Hizbullah dia akan memilih orang-orang yang beriman. Hadirin, ini terkait tentang menjadikan wali. Maka orang-orang yang Hizbullah dia tidak akan menjadikan wali dari orang-orang kafir. Hadirin rahimahullah. Ada lagi, ini dalam tafsir Al-Muyassar untuk perjelas ini. Kita lihat. Tafsir Al-Muyassar terkait tentang Al-Imran halaman tadi. Cukup panjang, Pak. Silakan. Allah melarang kaum mukminin mengangkat kaum kafir sebagai orang-orang yang diutamakan dalam memberikan kecintaan dan pertolongan kepada mereka dengan tidak mempedulikan kaum mukminin. Nah, itu dulu. Lihat, Pak, bahwasanya orang-orang yang Hizbullah itu ketika bicara kecintaan, kedekatan itu sudah milih. Jadi kalau banyak ini menjadi Hizbullah yang tadi mendapatkan jaminan keberuntungan dunia akhirat, dimulai dari milih, Pak. Teman itu milih. Loh, apa yang lain kemudian gak jadikan teman? Kita bergaul secara umum semua baik, tetapi ketika dekat, namanya menjadi orang dekat, itu harus orang-orang yang beriman. Pastikan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Hikmahnya, kalau yang dekat dengan orang-orang yang beriman, itu lebih nyaman, Pak. Satu ide, satu semangat. Ibu-ibu misalkan punya teman dekat, apa istilahnya? Bestie. Nah, punya bestie-bestian nggak, Bu? Punya. Kalau bestinya itu orang beriman, aman, Bu, panjenengan. Misalkan diajak ke rumah ngobrol masalah agak sedikit rahasia begitu misalkan, nggak akan misalkan kemana-mana, Bu, orang beriman itu. Dia tahu dia harus merahasiakan aib saudaranya, nggak akan kemana-mana. Tapi kalau yang dekat dengan kita ke orang-orang nggak beriman, apalagi orang-orang munafik yang mukanya ada dua, di depan kita bicara apa, belakang bicara apa, waduh, itu kalau dikasih rahasia sedikit aja, kira-kira nyebar kemana-mana kan? Kok nggak dikasih rahasia aja, dia nyoba jajan tahu kok. Maka Allah sudah memberikan guidance-nya, gitu, panduannya, bahwasanya ketika menjadikan teman dekat kita itu milih dari orang-orang yang beriman. Itulah ciri khas orang Hizbullah. Jadi lanjut, Pak.
Barang siapa menjadikan mereka sebagai orang-orang yang dijadikan loyalitas, maka sungguh dia telah berlepas diri terhadap Allah. Nah, sampai itu dulu Pak. Nah, ketika bicara loyalitas, kita punya loyalitas. Teman dekat itu kan kadang-kadang teruji dengan ada loyalitas, betul ya Pak? Ibu menganggap teman dekat itu di mana coba ukurannya? Apa karena rumahnya dekat gitu? Enggak ya? Ada bangunan loyalitas. Ketika di warung gitu misalkan, itu kalau teman dekat, namanya teman dekat dia ya dibayari gitu. Tapi kalau bayar dewi-dewi kayaknya bukan dekat itu, hanya kebetulan aja sebelahan. Iya kan? Namanya dekat ada yang loyalitas. Nah, disinilah maka ketika bicara loyalitas, orang-orang beriman, orang-orang yang ingin jadi Hizbullah nih, kita ingin beruntung dunia akhirat nih, maka bangun loyalitas hanya kepada orang-orang beriman. Hadirullah, ini tema ini nyambung dengan tema yang lain lagi, itu mengutamakan orang-orang beriman, mengutamakan saudara-saudara muslim di dalam aktivitas kita. Itu nanti ada lagi, insya Allah bisa kita kaji. Jadi ternyata Pak, kita ini diatur hidup ini nggak seenaknya. Kalau ingin dekat sama Allah, ini loh, ada guidance-nya nih, nggak sembarangan. Nah, di antaranya yang sedang kita pelajari adalah bagaimana kita membangun kedekatan, bahkan loyalitas itu hanya dengan orang-orang yang beriman. Bahkan diancam barang siapa yang mengikatkan diri dengan loyalitas kepada selain itu, loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah, loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Rasulullah, maka Allah berlepas diri dari dia. Lanjut Pak, silakan. Dan Allah juga berlepas diri terhadapnya, kecuali bila kalian berada dalam keadaan lemah dan lagi laput. Nah, kecuali aja ketika memang kondisi tidak memungkinkan, tidak ada pilihan lain, itu beda lagi Pak. Tapi kalau kita rasanya tidak bisa mengatakan demikian. Misalkan kita di sini Allah memberikan anugerah kita banyak loh, masa sih nggak ada yang benar sekian banyak gitu ya? Harusnya tampil dong, kan? Maka disinilah kita perlu berikhtiar. Ya. Kenapa? Karena ternyata ada aturan main yang harus kita penuhi, yang itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesungguhnya Allah memberikan kelonggaran bagi kalian untuk menjalin perdamaian dengan mereka, untuk menghindari keburukan mereka, sampai pertahanan kalian menjadi kuat dan Allah memperingatkan kalian dari dirinya. Maka bertakwalah kepadanya dan takut kepadanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali semua makhluk untuk menghadapi perhitungan amal dan pembalasan. Baik, hadirullah. Maka yang kita garis bawahi dari ayat ini, Allah melarang kita memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Ini ketika memang kondisi memungkinkan. Kalau misalkan penjenengan di negara-negara yang memang mayoritas adalah non muslim, nah, beda lagi ketika milih pimpinan, ya sudah pilih yang paling condong dengan Islam gitu aja kan. Hadirullah, ini ciri khas Hizbullah. Ada lagi Pak, nanti akan bisa kita rangkum, bisa kita ketahui seperti apa sih Hizbullah itu, sehingga sampai pada titik kalau kita ingin menjadi orang beruntung dunia akhirat, kan jadilah Hizbullah tadi kan. Kayak apa Hizbullah ini gitu. Jadi metode pembahasan ini seperti itu, sehingga sampai pada sebuah kesimpulan, ini loh yang dimaksud dengan ayat ini. Ada apa Pak? Nih, ada lagi Pak. Dalam Taubah ayat 24. Lagi-lagi cukup panjang ayatnya memang menjelaskan masalah ini. Ada di At-Taubah ayat 24. Tentang milik Allah atau dunia. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan,
perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan berjihad jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Baik, hadirin, hadirin Allah, ayatnya cukup jelas di sini. Kita kadang memang ada sebuah kondisi yang kita harus memilih. Milih mana? Milih Allah atau dunia? Ini kalau bahasa sederhana kita, misalkan ibu-ibu ketika mau sholat misalkan, ternyata sinetronnya episode terakhir, episode memungkas misalkan, kira-kira pilih mana Bu? Melanjutkan episode terakhir ataukah sholat isya misalkan? Mana? Atau sholat isyanya di depan TV gitu ya? Jadi sholat isya di depan TV. Ya Allah, ini maka Anda harus pilih Pak. Pilih mana? Allah atau dunia? Jadi ketika pilihan itu datang, maka orang-orang yang Hizbullah itu akan tampil Pak. Dia akan mengutamakan Allah. Ego-ego sektoral, ego-ego golongan itu sangat mungkin terjadi. Kan di sini gitu ya. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu gitu kan, jika itu lebih diutamakan dari Allah dan Rasulnya, maka tunggu saja. Artinya apa? Ketika kita ini kedekatan secara kedekatan secara emosional, kedekatan secara nasab saja itu nggak boleh diutamakan Pak, melebihi Allah dan Rasulnya. Apalagi yang urusan-urusan hanya misalkan hanya masalah golongan lah, baju lah, bendera lah. Hadirin Allah, disinilah kemudian kita sadar bahwasanya Hizbullah itu dia mengutamakan nilai-nilai yang bikin Allah ridho. Dia mengutamakan itu dibanding pilihan-pilihan duniawi. Misalkan begini, kalau ketika ada orang baik sama kita, sedangkan dia bukan satu jamaah masjid dengan kita misalkan, kok kita tidak merasa perintah Allah, misalkan kalau diberikan kebaikan kan balas kebaikan. Jadi kalau diberikan kebaikan, balas dengan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Kalau panjang diberikan kebaikan, itu kan perintahnya balaslah dengan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Kalau dia tidak bisa memberikan sesuatu, maka jawabnya dengan jazakumullah ahsanal jaza, misalkan gitu. Ibu-ibu misalkan dapat sesuatu dari tetangga, misalkan dikasih bingkisan, wewean, dikasih kolak misalkan, itu jawabnya dengan memberikan kebaikan yang sama atau lebih, itu caranya. Kalau tidak bisa ngasih sesuatu, maka jawablah dengan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsiran. Doakan beliau mendapatkan balasan yang besar dari Allah Ta'ala, begitu kan? Kalau yang ngasih ternyata tetangga yang enggak sejamaah sama kita, kira-kira tetap dijawab begitu kan? Ngasih ya? Jangan-jangan dibedakan. Wah, karena bukan golongan saya nih. Jazakumullah-nya singkat-singkat banget. JSKL ya, JSKL. Singkat-singkat sama dia gitu kan. Dibedakan begitu. Wah, itu enggak betul. Sudah ikuti Allah saja. Allah dahulu begitu, Allah perintah begitu, Rasulullah nyatakan begitu, ikuti saja sudah. Ya kan?
Jadi ukurannya adalah Allah dan Rasulnya, bukan masalah bendera, bukan masalah baju, bukan, sudah. Jadi memang disinilah tingkat kedewasaan berpikir itu akan semakin diuji. Yang ditamakan adalah Allah dan Rasulnya. Contoh lagi begini, kalau dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 20-23, Bapak Ibu boleh cek, itu adalah Allah bicara tentang calon-calon penghuni surga Aden. Orang-orang yang akan mendapatkan surga Aden, Bapak Ibu, itu adalah diantara ciri khasnya, kriterianya adalah apa? Membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan kebaikan. Sekarang standar ini datang dari Allah. Kalau pelaksanaan kita kira-kira pilih-pilih enggak? Misalkan kalau yang keburukan itu datang dari apa? Teman sendiri, kita balas dengan kebaikan. Tapi kalau datang dari sebelah, gimana jawab? Nyambung gak Ibu? Faham betul jangan paham ya? Paham. Maka jangan dibeda-bedakan gitu loh. Allah mengutus kita balas dengan kebaikan, ya kebaikan saja. Hadirin, konsep silaturahim pernah dengar? Dalam silaturahim itu kan salah satu caranya adalah silman qata'aka, sambung yang putus. Jadi silaturahim itu ciri khasnya adalah silman qata'aka, sambung yang putus. Banyak soal pahalanya silaturahim itu seberapa besar? Diberikan panjang umurnya, terus diberikan luas rezekinya, terus ada lagi tuh Pak, di hadis yang lain. Apa itu? Diberikan keluarganya itu ditata oleh Allah Ta'ala. Luar biasa orang silaturahmi itu Pak. Nah sekarang misalkan bayangkan ujian datang nih, sesama kerabat kita ternyata beda ormas nih misalkan. Kira gimana? Yang satu sama-sama kita, yang satu sebelah. Kira-kira kalau bawakan kue itu beda atau sama? Beda ya? Beda. Itu sebelah kayak pas paru ya. Kalau itu yang terjadi, kita belum Hizbullah gitu. Bukankah ukuran beriman itu selama dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudahlah saudara kita. Sudah. Perkara dia punya pilihan, mungkin partai yang berbeda, ormas yang berbeda, itu mah dalam urusan dunia. Maka berbuatlah baik, karena yang kita jadikan patokan nilai adalah nilai Allah nih. Allah perintah kita baik, ya baik saja sudah. Tidak pilih-pilih lagi, jangan dipersempit lagi. Kalau mempersempit itu berarti Hizbullah kita harusnya diralat di sini. Tidak bukan karena Allah saja, karena Allah plus yang satu bolos saja. Ternyata tidak begitu kan. Maka pilihan-pilihan itu kadang akan datang Pak. Dan ujiannya adalah kita mengutamakan mana? Mengutamakan Allah atau yang dunia. Hadirin Allah, ini karakteristik yang berikutnya lagi. Jadi kalau tadi apa Pak? Yang pertama tadi loyalitasnya kepada Allah, gitu kan? Apalagi tadi. Kemudian ketika urusan milik diminta, tadi keberpihakan, tadi kan? Sudah kita dapatkan tadi kan beberapa karakteristiknya Hizbullah tadi. Nah, yang di sini adalah karakteristik Hizbullah adalah mengutamakan Allah di atas pilihan-pilihan duniawi. Sampai di sini bisa dipahami nggak Bu? Halo, paham Bu? Betul? Paham gitu? Nyantol betul? Bisa dipahami Pak? Bisa diikuti ya? Baik, kita lanjutkan. Ya, kalau pusing ya berhenti dulu. Pusing betul ya. Baik, kita lanjutkan. Hadirin Allah. Dalam tafsir biasa kita perdalam lagi apa mantekan dalamnya. Monggo. Katakanlah wahai Rasul kepada kaum mukminin, sesungguhnya bila kalian
lebih mengutamakan ayah-ayah, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabat dan harta benda dengan yang kalian kumpulkan dan perdagangan yang kalian khawatirkan tidak laku dan rumah-rumah nyaman yang kalian tinggali. Bila kalian lebih mengutamakan semua itu daripada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah oleh kalian siksa Allah yang balasannya yang akan menimpa kalian, dan Allah tidak memberikan taufik kepada orang-orang yang keluar dari ketaatan kepadanya. Hadirin, saya kasih warna berbeda itu karakteristik yang harus dihindari oleh orang-orang yang ingin menjadi Hizbullah. Apa itu? Ketika mengutamakan tadi ikatan-ikatan tadi di atas ketentuan Allah. Dan disitulah kemudian kita penting memahami, jangan sampai ikatan-ikatan itu mengalahkan ketentuan Allah. Panjenengan mungkin kalau sekarang sebagai rakyat biasa mungkin nggak begitu merasakan. Tapi bayangkan dengan pengambil keputusan, misalnya persidangan, dan seorang hakimnya, bayangkan coba, itu akan nampak sekali. Ini harusnya diadili ataukah tidak? Ini harusnya diputuskan, divonis ataukah tidak? Di situ akan sangat nampak sekali keberpihakan kita. Apakah kepada urusan hubungan keluarga ataukah nilai-nilai Allah? Allah perintah kita adil misalkan, kemudian ternyata yang mau divonisnya adalah bolonya sendiri. Kira-kira diteruskan adil atau dibelokkan? Sudah jelas, ya kan? Sudah jelas KTP-nya palsu, sudah jelas nih. Tapi kena bolone. Aman karena bolonya. Ya Allah, hadirin rahimahullah. Disinilah maka ketika kita keberpihakan ini seperti apa akan teruji, Pak. Ketika kita pada titik kita memutuskan berbuat adilkah kita ataukah condong hanya karena bolo dan semacamnya. Hadirin Allah, maka saya tambahkan di sini sebagai quote-nya, bahwasanya orang-orang yang Hizbullah itu dia mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di atas hubungan-hubungan keluarga. Kalau hubungan keluarga saja itu harus dikalahkan, apalagi hubungan yang lain yang lebih longgar. Ayo kita berikhtiar. Kalau banyak ingin menjadi orang-orang yang Hizbullah, keberpihakan kepada Allah harus lebih diutamakan. Hadirin Allah, kadang memang perasaan itu pasti muncul. Bayangkan, misalkan mengingatkan anak sendiri, misalkan mau sholat subuh, anak ngantuk, itu kira-kira diteruskan ingatkan atau kasihan? Kasihan ya. Padahal dengan saya sering contohkan kan, sayang itu tidak selalu menuruti maunya. Sayang itu tidak selalu menuruti maunya. Jadi dengan sayang dengan sama muslim itu justru teruji dengan tidak selalu menuruti maunya. Saya contohkan, mungkin masih ingat percontohan saya ini. Kalau jenengan misalkan pas jalan-jalan di sini sampai ke sungai apa itu Pak? Yang besar itu, belakang itu. Ada Berantas, bukan? Nah, kalau Berantas kan sudah habis. Pas lewat situ, ya, jenengan terus mendapati ada teman di situ, temannya satu perumahan, tengok-tengok di pinggir sungai itu Pak, pinggir jembatan. Ditanya, Mas, apa laku sama nang kiri? Aku awet bunuh diri, mau nyegur ke sungai. Kira-kira yang benar bagaimana Pak? Yang benar panjenengan tarik orangnya atau dijungkrak bisa?
melancarkan Pak. Dicungkrani bisa. Iya kan? Ya Allah. Maka kita tarik, betul tidak? Kalau seandainya dia semakin meronta-ronta ingin masuk, semakin erat ikatan semakin erat tarian kita. Kenapa kita lakukan itu? Karena sayang sama dia. Dia mungkin sedang stres, sedang susah, sumpah, buntu pikirannya. Ternyata dia ingin bunuh diri gara-gara sudah di kantor dimarahi jerakan, di rumah dimarahi istri, ya kan? Tidak lama lagi pertemuan RT dimarahi Pak RT lagi. Buntu sudah, pengen jegur seumur. Maka dia nggak logis. Kita sayang sama dia, Pak, tarik, itu kan? Tarik. Saya contohkan lagi, misalkan bapak-bapak ternyata mau bikin aneh-aneh ini, ditanya Bu, apa nanti Pak? Mancing, tapi bawa koper. Mancing bawa koper. Ini kayak koper, bukan mancing iwak, mancing koper. Maka kadang bukti sayang kita adalah dengan tidak mau nuruti maunya. Pernah Rasulullah ditanyakan, Rasulullah kan begini, tolonglah saudaramu yang sedang dolim maupun yang didolimi. Pernah dengar nggak hadis itu Pak? Itu sahabat tanya loh itu. Ya Rasulullah, kalau menolong yang terdolimi kami paham. Tapi kalau menolong yang sedang melakukan kedoliman itu bagaimana? Apa kata Nabi? Cegah dia dari kedolimannya. Hadirin Allah, maka mengingatkan sama muslim, menasehati, itu justru bukti sayang. Maka ketika kita mengutamakan nilai-nilai Allah ini, berikan nasihat, berikan agar dia taat kepada Allah. Memang disinilah kadang keberpihakan kita ini yang utama hadirin. Tapi jangan lupa sayangnya kita tetap harus berikhtiar agar keluarga kita sama taatnya kepada Allah, saudara kita sama taatnya kepada Allah, begitu. Hadirin Allah, ada lagi nih Pak. Ini sebagai peringatan buat kita. Awas, persangkaan kita bisa salah. Hadirin, kadang-kadang perintah Allah itu nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kalau subuh-subuh panas rintik-rintik hujan, dingin, hujan rintik-rintik, mau subuh, itu yang enak gimana? Bangun atau teruskan tidur? Yang mana? Ya kan? Wah, itu kalau penjelasan masih kuat kok sudah tak bangun, ini perintah Allah. Wah, itu namanya hizbullah. Tapi kalau kemudian kenyang-kenyang ini, kok ayo kok didik. Karena mudah lah, saya tak kurung adzan masyarakat saya apa nih, saya sholat subuh. Itu kenyang-kenyang begitulah, maka hati-hati. Nah, Allah mempertegas ini tentang kadang-kadang memang apa yang kita sangka itu nggak sebegitu memang. Padahal Allah menyukai, kita malah nggak suka. Mohon baca. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Baik. Lihat ayatnya Pak, yang cukup panjang itu. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayatnya jelas. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Hadirin, kita ini kadang-kadang menemui begini Pak, Ibu sekalian. Kadang kita
membenci sesuatu padahal itu baik buat kita. Kita membenci sesuatu padahal itu baik buat kita. Sebaliknya kadang kita menyukai sesuatu padahal itu berbahaya buat kita. Maka ukuran kecondongan itu memang harusnya adalah perintah Allah. Allah Maha tahu, bukan adalah persepsi kita. Bukan persepsi kita. Karena persepsi kita itu salah. Ini untuk berkuat tadi. Bahwasanya menjadi Hizbullah itu keuntungannya jenengan akan di dunia ini akan lebih beruntung sudah. Kenapa? Karena yang kita ikuti adalah perintah Allah, kehendak Allah, ketentuan Allah yang tahu segalanya. Beliau tahu yang akan terjadi esok. Beliau tahu yang akan terjadi besok lusa lagi. Dia tahu yang akan terjadi mungkin sekian puluh tahun lagi. Allah lebih tahu. Hadirin Allah, maka perintah Allah harusnya diutamakan. Contoh ada orang kekiran misalkan. Kekiran, apa kekiran itu? Padu. Suami sama istri kekiran. Sama-sama egonya Pak muncul. Ya. Suami sama istri sama-sama egonya. Bayangkan Pak, kadang-kadang kan kita dalam keluarga itu kadang-kadang suka ngomongnya kadang-kadang kelepasan Pak, hati-hati. Kan pernah ada kisahnya gitu kan ya. Kita gitu, bapak-bapak lihat TV Pak. Situ ada bintang film, gitu kan? Bintang film. Dia lihat sama istrinya ada film. Terus nyeletuk aja ini suaminya nyeletuk. Bu, mau sampean koyo bintang film ini Bu, gitu aja. Bilang gitu Pak. Istri dibilang begitu, wah beda tuh komentarnya. Pak, nek aku iso koyo ngono. Aku gak karo. Ya Allah. Makanya hati-hati ya ngomong. Iya kan? Jadi kenapa? Karena bisa jadi omongan kita menjadikan dia akan terima. Hadirlah Allah, misalkan terjadi kekiran. Nah, pilihannya adalah ini pernah terjadi ada sepasang gitu ya, pasangan muda pernah nyampaikan, Ustaz ini tadi kekiran sampai muncul talak. Jadi suaminya talak. Kemudian minta nasihat nih keluarga perempuan harus bagaimana Ustaz? Saya sampaikan ya ikuti aja perintah Allah. Masa gimana Ustaz? Si mbak ini, si istri ini gak boleh keluar dari rumah, tetap di rumah suaminya itu, tetap. Loh, kan sudah talak Ustaz? Iya, tapi kan ada masa iddah. Tetap aja di sana. Wah, awalnya gak terima itu Pak. Wah, kami sudah tersinggung Ustaz, masa anak kami diginikan? Sudahlah, ikuti perintah Allah. Kalau jangan ikuti hati, gak akan selesai. Ikuti apa yang Allah kehendaki. Allah akan mutus kita. Misalkan terjadi sesuatu tadi itu, istri nggak boleh keluar, tetap di rumah itu. Kemudian walhasil beliau nurut sudah kita ikuti minta wajah. Dek, kata si orang tua kepada putrinya. Sampai benar balik lagi aja, balik lagi. Hari pertama balik itu, wah, apa namanya orang kekiran Pak gimana? Saya diceritain itu kamar itu sendiri-sendiri Ustaz, sendiri-sendiri. Si laki-laki kamar depan, si perempuan kamar belakang. Si suami kali nambahin omongan, kamu boleh tinggal di sini, tapi jangan pernah sentuh aku. Saya diberitahu hari pertama ini Pak. Waduh. Gimana Ustaz? Anak saya ini kehormatannya, harga dirinya sudah diinjak-injak ini harus gimana? Saya sampaikan tetap perintah Allah begini, gak boleh tinggalkan rumah, tetap di sana. Hari kedua, si perempuan nyiapkan makananku, karena perintahnya begitu. Jadi semua kewajiban dia jalan, nyiapkan makanan. Gak disentuh sama sekali sama si laki-laki itu, sama sekali. Jadi lucu Pak, serumah tapi apa namanya itu? Kayak sinetron apa itu? Serumah tapi tidak bersama itu. Jadi kuncinya tuh pegang sendiri-sendiri. Jadi
Nah, hari ketiga berbeda mulai. Si suami lapar banget Pak, lapar banget. Yang semula, wah konsisten mulai enggak nyentuh makanan bikinan kamu. Wah, mulai Pak, tanya-tanya ada telur rendok nggak? Oh ternyata dia mulai makan, mulai Pak. Hari keempat hujan rintik-rintik Pak, hujan rintik, malam dingin Pak. Banyak kodok. Banyak kodok lagi. Walhasil sekarang punya putra lagi. Kata orang tuanya, bener Ustaz, andai dulu nggak jadi, saya juga susah loh Ustaz, katanya begitu. Ya begitulah, ikuti Allah saja sudah. Malah rukun sekarang. Kenapa akhirnya yang dua-duanya saling menginsafi kesalahannya, si perempuan semakin baik, si laki-laki juga semakin baik. Alhamdulillah. Hadirin Allah, di sini kadang-kadang persangkaan kita itu memang nggak benar. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kita membenci sesuatu padahal itu baik buat kita. Hadirin Allah, akhirnya karakteristik Hizbullah kayak apa? Nih, saya simpulkan di sini nih. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang Hizbullah, tadi yang diberikan Allah jaminan untung dunia akhirat tadi, yang pertama itu gini Pak. Tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ayo kita berikhtiar Pak. Ini di akhir tahun kemarin kita ngaji di Al-Basit ya, kita renungan muhasabah diri untuk akhir tahun. Salah satu yang kita perlu perbaiki di sini, apakah tahun kemarin kita masih berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah, dengan orang yang memusuhi Allah terang-terangan nih Pak, memusuhi sholat, memusuhi ibadah. Mungkin kalau di sini nggak ada sih, alhamdulillah ya. Tapi kalaupun ada, hati-hati, jangan kita dekat-dekat dengan mereka, karena ternyata menentukan keberpihakan ini. Ya, beda dengan kalau kemudian mereka masih kadang nggak tahu. Ingat ya, ada orang itu benci itu karena memang dia sikapnya membenci atau karena nggak ngerti. Nah, maka berikhtiar terus mendekati, berikhtiar terus memperbaiki hubungan. Ya. Kami sering sampaikan Pak, bahkan sampai orang tua sekalipun menganjurkan kesyirikan misalkan, jangan ditinggalkan Pak. Ayatnya jelaskan, surat Luqman ayat 12 itu kan. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua mengajak kamu syirik, jangan ikuti. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap berbuat baiklah dengan mereka, tetap Pak. Jangan hanya gara-gara orang tua kita di desa misalkan, kemudian ikut kegiatan di sebelah misalkan, terus wah jadi tiba-tiba jadi musuhan gitu. Jangan. Ketika kirim amplop, biasanya kita kirim amplop seisinya, gara-gara beliau ikut sebelah, kirim aja amplopnya saja. Dibuka sama orang tuanya, mama betok le, lah mama sih sekarang ke sebelah. Tidak juga begitu Pak, tetap yang baik hubungan. Sahabat Nabi itu tetap berbaik kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya nggak menerima Islam awalnya itu. Kemudian menjadi asbabul hidayah, menjadi hidayah, akhirnya masuk Islam. Nah, jadi ini catatan saya. Jadi tidak berkaitan kepada orang menentang agama, menentang Allah dan Rasulnya itu, ketika masih ada peluang untuk diperbaiki terus Pak, dekati hubungan baik, semoga itu menjadi asbabul hidayah. Kemudian tidak mencinta dan loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tadi kan ya, tidak berkasih sayang, tidak loyal dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini adalah orang-orang yang Hizbullah. Yang terakhir, lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah daripada kecintaan kepada dunia. Hadirin rahmatullah. Maka orang-orang yang Hizbullah itu di sini Pak, keberpihakan kita. Kita lebih berpihak kepada siapa? Kepada golongan kah? Atas nama baju kah? Ataukah kita memang mengutamakan karena Allah? Kita akrab, kita baik dengan saudara kita Muslim, itu bukan karena hanya urusan satu baju, tapi karena mereka adalah karena itu perintah Allah. Kita tidak menjadikan mereka bahan gibahan, bahan gunjingan, bahan apa? Jangan Pak. Ingat, menyakiti orang Muslim itu berat Pak di dalam dalam pandangan Allah itu. Maka kalau itu ada saudara kita Muslim sudah, jangan.
Kalau dia memang memiliki kesalahan, selesaikan dengan benar, bukan dengan menjadi bahan gunjingan. Inilah akhlak dalam Islam. Hadirin Allah, maka ketika keberpihakan kita adalah diuji antara kepada Allah atau kepada selain Allah, Hizbullah akan mengutamakan ketaatan kepada Allah daripada kecintaan kepada dunia. Akhirnya menjelang di akhir tahun ini gitu ya, sambil kita refleksi diri Pak, apakah tahun ini sudah menjadi Hizbullah atau belum kira-kira Pak? Sudah ya? Insya Allah. Mana saya ajak nilai Pak, kasih nilai, coba boleh kasih nilai. Berapa nilainya Pak kira-kira Hizbullah kita? Kalau skalanya 1 sampai 10 berapa kira-kira Pak tahun ini? 6,5 ya? 6,5 lumayan sudah, alhamdulillah. Tahun depan lebih baik gitu ya. Jadi kita mari hubungan baik dengan sesama muslim dibangun. Kami ingatkan terakhir kami ingatkan Ali Imran 112 Bu. Itu Allah menjelaskan kita tentang keseimbangan antara hablum minallah, hablum minannas. Seimbang Pak. Ingat itu, tidak bisa salah satu. Kita harus khusyuk sholat iya, di saat yang sama harus baik dengan tetangga. Kita harus semakin kuat tauhidnya iya, tapi saat yang sama hormati orang tua, hormati memaafkan dengan sesama kaum muslimin. Itu adalah bagian dari hablum minallah, hablum minannas. Jangan mudah kemudian gara-gara hanya beda sedikit tiba-tiba menjadi enggak bolo-boloan, enggak soko-sokoan, jangan. Kesederhanaan keseimbangan antara hablum minallah dan minannas tetap harus dijaga, dan kita berikhtiar semoga itu menjadi asbabul hidayah bagi saudara kita di luar sana. Mungkin mereka nggak kenal, mereka mengira kita ini apa, setelah kenal oh ternyata bagus ya, oh ternyata begini ya. Jadi ingat tak kenal maka tak sayang kan, maka perkenalkan yang baik hubungan, jangan egoisnya. Kenapa? Ternyata keseimbangan antara Allah dan makhluk dalam hubungan kita ini sama-sama pentingnya. Semoga manfaat. Akhirnya selamat belajar menjadi Hizbullah atau golongan Allah. Kita berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mohon terima ibadah kami ya Allah. Mohon terima salat kami, puasa kami, zikir kami, baca Quran kami, sedekah kami dan seluruh amal-amal kami ya Allah. Walaupun kami sadar mungkin banyak kurang-kurangnya di sana sini ya Allah. Mungkin kurang ikhlasnya, mungkin kurang benernya, mungkin kurang sesuai contoh Nabi-Mu. Mohon ampuni kami ya Allah. Mohon bimbing kami memperbaiki diri setelah ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, untuk putra-putri kami, keluarga kami, jadikan mereka orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah, mencintai Rasul-Mu dan setia dengan Islamnya ya Allah. Ya Allah, jadikan putra-putri kami sebagai penyejuk hati kami. Jadikan putra-putri kami menjadi orang-orang yang kelak meringankan beban kami dunia sampai akhirat. Menjadi orang-orang yang kelak membahagiakan kami dunia sampai akhirat. Ya Allah, untuk putra-putri kami yang saat ini dekat dengan kami, mohon kuatkan kami, bimbing kami ya Allah, berikan kami kemampuan menjadi contoh kebaikan buat mereka ya Allah. Dan untuk mereka yang jauh dari kami ya Allah, mungkin di luar kota atau di luar negeri, mohon bimbing kami ya Allah, mohon jaga mereka ya Allah, mohon jaga lahir batinnya ya Allah, mohon dekatkan mereka dengan orang-orang soleh di sana, dekatkan mereka dengan para ahli Al-Quran di sana, dekatkan mereka dengan orang-orang dan teman-teman yang baik di sana ya Allah, dan jauhkan dari teman-teman yang jahat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami sadar umur ini semakin hari semakin habis ya Allah. Kami sadar kehidupan kami ini pada saatnya akan berakhir dengan ajal ya Allah. Maka mohon ya Allah, bimbing kami di akhir masa kehidupan kami ya Allah, di sisa umur kami ya Allah, jadikan sisa umur yang paling barokah, sisa umur yang paling manfaat, sisa umur yang paling banyak kebaikannya dan paling sedikit kemudaratannya. Ya Allah, untuk saudara kami yang ada di Palestina, yang ada di Sumatera, ada di Aceh, di Sumatera dan di berbagai belahan bumi yang lain yang sekarang kena musibah, mohon ampuni dosa-dosanya, berikan kekuatan batin dan zahirnya ya Allah, berikan mereka kebaikan ya Allah,
menjadikan mereka sebagai orang-orang yang penuh dengan kebaikan ya Allah. Dan mohon ampuni kami yang dari jauh hanya bisa mendoakan mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, demikian apa yang kami sampaikan. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya untuk merefleksi diri, untuk berikhtiar menjadi hizbullah, menjadi golongan Allah. Akhirnya selamat berikhtiar menjadi orang yang beruntung dunia akhirat dengan jalan menjadi hizbullah. Matur nuwun semuanya, kita alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.